Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur kita kepada Allah, dan memang harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, atas nikmat yang begitu berlimpah ruah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada waktu yang baik, waktu yang mulia ini, waktu yang istimewa ini, kita masih bisa memandang semua keindahan-keindahan yang Allah berikan, mendengar sesuatu yang istimewa yang Allah berikan, dan merasakan sesuatu yang Allah berikan. Maka dari itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebanyak-banyaknya kita bersyukur kepada Allah. Karena sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa bersyukurlah kita akan menjadi insan yang bahagia. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa bersyukur kepada Allah lah yang membuat kita bahagia. Maka dari itu, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah, dan tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, saya dan juga sahabat-sahabat pilih yang istiqomah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melantunkan selawat istiqamah membasahi lisan kita berselawat kepada Rasulullah. Di akhir, kitalah yang akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat menarik yang mungkin nantinya mudah-mudahan dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Satu kisah yang sangat istimewa. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang akan saya sampaikan, nantinya dapat merubah kehidupan kita mungkin yang selama ini terlalu hitung-hitungan dengan dunia. Maka ketika ia mendengarkan apa kisah yang saya sampaikan ini, dia akan kembali hitung-hitungan untuk akhiratnya. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah dari Ibnu Absad An-Nahwi. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Ibnu Absad An-Nahwi dengan beberapa para sahabatnya, dengan rombongan para sahabatnya, mereka lagi di atas gedung di Mesir. Mereka sedang melakukan makan siang. Ketika Ibnu Absad An-Nahwi dengan beberapa para sahabatnya hendak melakukan makan siang, datanglah seekor kucing kecil yang menghampiri mereka. Ketika datang kucing kecil menghampiri mereka, lalu sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah, Ibnu Absad An-Nahwi lemparkan sebuah makanan kepada kucing tersebut. Sahabat-sahabat pilih, anehnya kucing tersebut ini tidak langsung makan makanan yang dilemparkan Ibnu Absad An-Nahwi, melainkan apa yang dilakukan si kucing ini, membawa makanan tersebut pergi jauh. Beberapa menit kemudian, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kucing tersebut datang kembali. Ketika kucing tersebut datang kembali, Ibnu Absad An-Nahwi melakukan hal yang sama, melemparkan makanan yang kedua kalinya. Kucing itu melakukan hal yang sama juga, tidak memakan makanan yang dilemparkan Ibnu Absad An-Nahwi di tempat itu, melainkan membawa makanan tersebut pergi jauh. Tidak berselang lama, datang kembali kucing kecil tersebut. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah, Ibnu Absad An-Nahwi heran dengan beberapa para sahabatnya. Mereka berpikir, ini kucing kecil kok makannya banyak sekali, bolak-balik, udah dikasih dibawa pergi datang lagi, sudah dikasih dibawa pergi datang lagi. Akhirnya dikasih kembali
oleh Ibnu Absar An-Nahwi. Kucing tersebut melakukan hal yang sama, sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibawa pergi oleh kucing kecil tersebut. Akhirnya Ibnu Absar An-Nahwi dengan rombongan sahabatnya, dengan beberapa sahabatnya ingin memutuskan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apa itu? Ingin mengikuti apa yang dilakukan kucing kecil tersebut. Akhirnya benar, sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah SWT, datang kembali kucing kecil tersebut, dilemparkan mereka makanan, dibawa makanan tersebut oleh kucing kecil. Akhirnya sahabat-sahabat pilah diikuti kucing tersebut oleh Ibnu Absar An-Nahwi dan dengan beberapa sahabatnya, melewati gedung-gedung, melewati reruntuhan-reruntuhan. Akhirnya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, berhentilah kucing ini di tumpukan-tumpukan batu. Ketika berhenti kucing tersebut di tumpukan batu, keluarlah dari sela-sela yang kecil kucing, mohon maaf cakapnya, kucing buta. Ketika keluar kucing buta tersebut, akhirnya kucing yang membawa makanan yang diberikan oleh Ibnu Absar An-Nahwi dengan beberapa para sahabatnya, makanan itu ternyata diberikan oleh kucing yang buta, kucing yang tidak bisa mencari makanan dengan sendirinya. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah SWT, ini terjadi di hadapan Ibnu Absar An-Nahwi, dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kucing yang memiliki taring panjang, kuku cakar yang tajam, dagingnya juga haram, namun ada kebaikan. Apa yang dilakukan kucing tersebut? Memberi makan kucing yang buta. Ada kebaikan di insting mereka. Maka sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang sangat menggores hati kita sebenarnya. Kucing yang dagingnya haram, bertaring, kukunya tajam, namun ada kelembutan di dalam hatinya, mampu untuk menolong kucing yang tidak mampu mencari makan dengan sendirinya, membantu kucing yang buta. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita insan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan yang baik. Kita diberikan Allah akal, diberikan nafsu, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan, untuk memilih mana yang akan kita kerjakan, mana yang akan kita lakukan. Kita diberikan kesempurnaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan ini, kita mampu membedakan antara baik dengan buruk. Ini kisah yang sangat membuat kita terpukul, di mana ada seekor binatang, daging haram, bertaring, kuku panjang, namun ada kelembutan di dalam hatinya. Bagaimana dengan kita? Kita memiliki akal, namun bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Bagaimana dengan bawahan-bawahan kita? Bagaimana dengan fakir miskin? Bagaimana dengan kaum duafa? Bagaimana dengan anak yatim? Sudahkah kita membantu mereka? Sudahkah kita meringankan beban mereka? Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih hina daripada binatang. Kita lebih hina daripada seekor kucing. Kenapa kita bisa lebih hina daripada binatang? Kenapa kita bisa lebih hina daripada seekor kucing? Karena selama ini kita tidak meringankan beban tetangga-tetangga kita, jiran kita. Kita tidak meringankan beban-beban kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu. Inilah yang disampaikan Allah, bahwasanya kita lebih hina daripada binatang. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini kita belajar. Ayo, mari kita menjadi insan khairun nas atau khairin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain.
Kita bisa bermanfaat dengan akal kita. Kita bisa bermanfaat dengan kedua tangan kita. Kita bisa bermanfaat dengan kemampuan kita. Kita bisa bermanfaat dengan pangkat, jabatan, kedudukan kita. Kita bisa bermanfaat dengan harta kita. Kita bisa bermanfaat dengan apa yang kita miliki. Maka dari itu, gunakan kesempatan yang masih Allah berikan ini untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah singkat ini, kisah dari seekor kucing dari Ibnu Abu Sa'id An-Nahwi yang mereka langsung menyaksikan hal itu, maka ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi iktibar buat kita untuk menjadi manusia, untuk menjadi insan, menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah persulit orang lain. Bila sabilil haq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.